Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini serata serius saiki wis ya. Yes, ya. Ada satu hal lagi. Tadi poin pertama, ini poin kedua. Yang tadi ketika kita mendengarkan paparan dari Gus Ismail, paparan dari Gus Heru, paparan dari Gus Bara, yaitu bagaimana Allah itu mentakdirkan generasi yang lahir 1810 sampai satu periode berikutnya itu ditakdirkan oleh Allah menjadi ulama-ulama yang menjadi punjer jagat keilmuan di Nusantara. Saya sebutkan misalnya, saya sebutkan pertama, ini saya hafal, itu catatan berdasarkan tarikh Masehi. Yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, lahir 1813. Tadi saya sebutkan antara 1810 sampai satu dasawarsa berikutnya. Nah, pertama siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani 1813 lahir. Di era yang sama di belahan Jawa yang lain, seorang ibu melahirkan anak yang kelak itu juga menjadi ulama yang menjadi punjer keilmuan di Jawa bahkan di Nusantara. Siapa? Syekh Soleh As-Samaroni, Kiai Soleh Darat. Lahir tahun berapa? 1815. Yang ketiga ternyata dari bumi Madura, satu dari Banten, satu di Jepara lahirnya, kemudian besar di Semarang, wafat di Semarang. Yang satu lagi Allah mentakdirkan 2 tahun berikutnya lahir seorang ulama besar di kemudian hari, Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona dalam salah satu catatan riwayat di Masehi itu 1817, catatan yang lain 1820, termasuk versi dari Syekh Soleh Darat itu juga macam-macam, beda-beda. Ada yang mengatakan Syekh Nawawi 1815, ada yang mengatakan 1813, ada yang kemudian meriwayatkan Syekh Soleh As-Samaroni 1817, ada yang meriwayatkan 1820. Terus kemudian Syekhona Khalil Bangkalan ada di Wikipedia, tadi barusan saya cek, ada yang menulis 1820. Tadi mungkin dikoreksi oleh beliau. Tahun berapa nih Gus yang benar Gus? Hijriah ya, bisa dikonversikan nanti di tanggalan online itu ya. Al-Habib ya, saya ngeceknya di Al-Habib biasanya. Oke. Lalu kemudian jangan lupa Banten, Sunda sudah ada. Jawa sudah ada. Banten diwakili seorang Oro yang kemudian menjadi ulama besar, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Jawa diwakili oleh Kiai Soleh Darat. Madura Allah mentakdirkan sosok dari situ namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ternyata Allah juga mentakdirkan dari etnis Arab. Lahirlah 1822 Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Batavia. Betapa Allah sangat luar biasa menyiapkan skenarionya. Sebagaimana dulu itu Allah juga menyiapkan skenarionya. Manakala Ratu Isabella dan Raja Ferdinand itu sudah membanguskan dan menguasai tanah yang namanya Andalusia atau Spanyol. Leluhurnya Xavi Hernandez, Andres Iniesta dan lain sebagainya itu dikuasai 1492. Tapi ketika Allah memadamkan cahayanya, memadamkan cahaya Islam di bumi barat, percikan cahaya itu muncul dari timur. Di mana punjernya? Ketika Allah kemudian mulai menggeser yang namanya Majapahit, Sirno Irang Kertaning Bumi 1478, Majapahit mulai tumpes, muncullah cahaya baru, mekar. Demak. Allah itu maha adil. Sebagaimana Allah telah menggilir peradaban untuk dinikmati setiap bangsa yang ada di muka bumi. Assyria, Babilonia, lalu kemudian Akkadia, terus kemudian Mesir, kemudian Yunani, Romawi, Cina, Arab dan seterusnya. Kita berharap pada kebangkitan Nahdlatul Ulama abad kedua, Allah menggilir kita untuk menikmati kejayaan. Nah, wis ketok koyok bakul ya misalnya. Ya, lami sih ketok ya. Nah, lanjut ora? Luwe ora? Wes ya. Oke. Jangan lupa ulama-ulama yang lahir dalam 1810 plus sampai dasawarsa berikutnya. Di kemudian hari
ulama-ulama ini memiliki murid, jaringan para murid yang lahir sejak 1860 sampai 15 tahun berikutnya. Syekhona Khalil Bangkalan, Sayyid Utsman bin Yahya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, plus juga Kiai Soleh Darat, itu memiliki jaringan ulama yang mereka ini adalah murid dari beliau-beliau ini. Diantaranya ada yang hanya berguru 1 orang, ada yang 3 orang berguru bersama-sama dan seterusnya. Kelahiran 1860-an. Saya sebutkan misalnya seorang muridnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, namanya Syekh Raden Mukhtar bin Afarid Al-Bukhuri, yang berguru di Mekah, aslinya Bogor, kelahiran 1862. Lalu kemudian Syekh Mahfud At-Tarmasi 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868. Syekhona Hashim Asy'ari 1871. Kilo. Ini apa? Kurun emas. Ketika Allah menggilir etnis di Indonesia seperti ini, dan sebelumnya Allah juga menggilir. Apakah Allah hanya mentakdirkan dari Jawa, Madura, Sunda? No. Gurunya Syekhona Khalil Bangkalan tadi namanya Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Ini membuktikan reputasi keilmuan ulama-ulama kita itu luar biasa. Lah generasi yang lahir 1860 plus sampai 1875 ini